Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Subandi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi peran e-commerce dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah atau yang disingkat UMKM di masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk kelengkapan dari jawaban UAS mata kuliah karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja saya mulai. Dari yang pertama, pembahasan TIK. Berdasarkan hasil pembahasan tentang penggunaan TIK di UMKM, diantaranya adalah yang pertama, banyaknya komputer yang dimiliki UMKM. Lalu yang kedua, bidang penggunaan TI di UMKM. Dan yang ketiga, level penggunaan internet di UMKM. Berkaitan dengan poin A atau 1 yang tadi saya baca, pada dasarnya setiap UMKM telah memiliki komputer untuk membantu proses usahanya dengan komposisi 1 sampai dengan 3 sekitar 69% sampai dengan 10 sebesar 11%, lebih dari 10 sebesar 18%, dan hanya 2% UMKM yang tidak memiliki komputer. UMKM yang memiliki komputer dalam membantu sistem usahanya berarti mereka telah memahami pentingnya tim untuk meningkatkan produktivitas atau TIK, produktivitas pada UMKM yang nantinya akan bermuara pada pembentukan UMKM yang berdaya saing. Nah, berikut ini adalah persentase daya saing penggunaan TIK yang tadi saya sebutkan. 4-10 komputer 11%, lebih dari 10 komputer 18%, dan tidak ada komputer 2%, lalu 1-23 komputer 69%. Nah, persentase ini yang paling banyak adalah UMKM yang menggunakan 1-3 komputer. Nah, namun untuk yang 10 komputer lebih, ini biasanya digunakan oleh UMKM yang skalanya besar. Dan yang 4-10 komputer ini skala sedang. Dan yang tidak ada mungkin yang tidak ada atau yang 2% ini adalah UMKM yang baru memulai bisnisnya. Lalu dilanjutkan lagi dengan pembahasan e-commerce, yaitu klasifikasi penggunaan TIK di UMKM dapat lihat transaksi perniagaan dengan tanpa bertemu muka atau e-commerce, mengacu kepada pengguna teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama pada perusahaan. E-commerce termasuk aktivitas untuk pengolahan internal perusahaan dan untuk koordinasi dengan pemasok atau rekan kerja lainnya. Hal ini juga termasuk perniagaan elektronik atau e-commerce di mana berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet atau online, belanja online. Hal ini juga meliputi aktivitas yang menunjang transaksi pasar tersebut seperti beriklan, pemasaran, hubungan pelanggan, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Contoh terbesar e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, OLX, dan lain-lainnya. Lalu proses transaksi e-commerce ini seperti ini. Jadi misalkan user nih, klien gitu, pelanggan mengunjungi alamat website e-commerce itu tersebut, karena e-commerce itu rata-rata online ya, adanya di aplikasi atau di website. Lalu dia membeli sesuatu, dimasukkan ke keranjang, lalu membuat form pembayaran atau seperti ya struk bayarnya begitu, lalu dia membayar. Setelah keluar struk total tagihan dan barang apa saja yang dibeli, lalu dia membayarnya payment gateway, lalu digital delivery, barang tersebut dikirim ke rumah pembeli. Dan selanjutnya ada kontrol TAM dari Davis tahun 1989 menjelaskan 5 kontrol TAM. Perceived ease of use. Seorang percaya bahwa dengan menggunakan teknologi dapat memudahkan dan lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan waktu atau tenaga. Tidak perlu ke toko. Perceived usefulness, yakni dengan memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan kinerja. Gitu. Terus yang ketiga lalu attitude toward using, sikap dalam bentuk penerimaan atau penolakan seseorang dalam menggunakan teknologi, retur atau hal lain sebagainya.
behavioral intention to use, keinginan dalam menggunakan teknologi. Lalu actual technology use, tindakan nyata seseorang dalam menggunakan teknologi. Jadi menggunakan teknologi itu tidak hanya hal yang nggak penting aja, lebih baik belanja kan. Lalu selanjutnya organizational characteristic, Tornadzki dan Fleischer tahun 1990 mengembangkan kerangka konseptual TO yang menyajikan dimensi konteks organisasi yang mempengaruhi adopsi organisasi dan inovasi baru. Fokus utamanya adalah bagaimana teknologi yang ada dalam organisasi serta inovasi yang tersedia di luar organisasi mempengaruhi proses adopsi inovasi. Arkepsi et al. Dan lainnya tahun 2012 mengasumsikan kerangka kerja TOI atau TOI bahwa proses adopsi dalam organisasi secara efektif ditetapkan oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Lalu environmental karakteristik, lingkungan eksternal memberikan peluang, informasi, sumber daya teknologi, dan kendala regulasi pembatasan modal atau informasi. Adopsi inovasi dapat menjadi sarana organisasi untuk memanfaatkan peluang lingkungan eksternal. Kualitas layanan online adalah hal yang sangat penting. Faktor yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu leadership karakteristik, kepemimpinan transformasional menciptakan tantangan dan harapan untuk meningkatkan kinerja yang lebih tinggi. Baas mengungkapkan tahun 2003 menyatakan bahwa menggambarkan kepemimpinan transformasional dengan membagi menjadi 4 faktor, yaitu karisma, inspirasi, motivasi, intellectual, stimulation, individualism, consideration. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apa yang saya bahas sejauh ini adalah yang mana saya rangkum dari makalah yang saya buat sebelumnya. Terima kasih untuk para dosen yang telah memberikan tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf, atau kesalahan dalam penyampaian saya yang kurang, saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.